Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risha Feza Zafira dengan NIM 2023-31137 dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak F31. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kelas diagram menggunakan Draw.io untuk sistem pemesanan makanan online. Pertama-tama kita dapat pergi ke Draw.io, ini dapat diakses melalui website. Sebenarnya tadi kita udah membuat activity diagram pada laptop 2 dengan video terpisah. Kemudian pada video kali ini kita akan membuat kelas diagram. Nah, untuk membuat sistem pemesanan makanan ini, untuk judulnya kita dapat mengcopy paste saja dari activity diagram seperti ini. Selanjutnya, pada ketentuan terdapat ketentuan untuk membuat rancang struktur data dengan metode dan visibility-nya. Pada sistem kelas diagram ini, dengan entitas yang dibutuhkan itu ada user, pelanggan, user sebagai parent class, pelanggan, dan driver sebagai child class. Kemudian ada restoran, menu, order sebagai transaksi, juga ada order detail sebagai associative class. Dengan relasi sebagai berikut. Tanpa berlama-lama kita dapat membuat saja. Dapat drag and drop dari kelas di bagian kiri pada UML. Nah, pertama kita akan membuat parent diagramnya atau induknya. Nah, ini dapat di-rename saja menjadi kelas. Menjadi user, kelas user sebagai parentnya. Nah, untuk tipenya kita menggunakan visibility. Kita akan menggunakan visibility protect atau pagar agar dapat diturunkan ke childnya. Nah, ini dapat kita buat saja. Seperti biasa, isinya ada ID. ID-nya ini menggunakan bahasa string. Kemudian namanya juga string. Ini karena belum sesuai, nanti kita akan menyesuaikan ya. Nah, untuk stringnya ini dapat di copy saja. Ini dapat dipaste nantinya. Nah, HP-nya menggunakan string juga. Kemudian email menggunakan string juga. Dan juga password menggunakan juga data string. Nah, setelah dibuat, kita dapat charge. Nah, dia akan menyesuaikan secara otomatis. Selanjutnya, untuk functionnya, atau metodenya, kita dapat membuat private untuk loginnya agar dapat diketahui oleh si user ini saja. Jadi kita menggunakan tanda minus. Kemudian untuk tipe data yang digunakan itu adalah boolean. Kemudian untuk loginnya, karena ini adalah induk atau parent, jadi ralat kita tidak boleh menggunakan minus atau private agar dapat diakses oleh childnya. Minus lah tipe guys. Nah, yang kita buat. Terus itu tandanya public ya teman-teman. Jadi dapat dilihat dan diakses oleh kelas yang lain juga. Karena ada login, kita akan buat logoutnya. Void. Kemudian untuk update profile, kita bilang void. Nah, untuk ini dapat menyesuaikan. Setelah membuat user, kita akan membuat child-nya, yaitu
Kita akan membuat pelanggan dan juga driver. Nah, ini kita taruh di duplicate saja supaya lebih mudah. Jadi kita tinggal nge-rename. Yang pertama kita akan membuat kelas pelanggan. Untuk isinya kita dapat private dari karena ID, nama, nomor HP, email, dan password itu sudah ada di induknya atau di user. Jadi kita tidak perlu membuat ulang dari data-data di user. Nah, untuk kelas pelanggan, kita dapat membuat saldo yang hanya dapat dilihat oleh kelas pelanggan menggunakan visibility private. Nah, untuk tipe datanya double, dapat menggunakan string. Nah, karena ini terlalu besar, jadi kita bisa adjust jadi kecil. Kita menyesuaikan. Kemudian untuk functionnya, kita akan tambahkan top up, yaitu dari jumlah. Jumlah ini menggunakan tipe data double dan void. Nah, karena ini terlalu ini, kita dapat charge. Dan kita pakai public lagi, yaitu dapat membuat order atau make order. Order Order ini menggunakan order. Dan kita akan mencek saldo menggunakan tipe data dulu. Untuk pelanggan sudah, kita akan membuat untuk si fast driver. Kita akan membuat menggunakan private, yaitu plat nomor dari si driver tersebut, menggunakan tipe data string. Kemudian untuk rating dari si drivernya juga menggunakan tipe data root. Sorry, teman-teman. Kemudian untuk statusnya apakah sudah diantar, terus belum, menggunakan tipe data string. Ini dapat kita sesuaikan lagi tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat functionnya, yaitu order. Ini jika 0 itu sama dengan order. Void. Kemudian dapat menolak order. Menggunakan void juga. Kemudian dapat update lokasi. Ini menggunakan location. Dia dapat menyelesaikan order. Baik. Asal kita ini dapat dihubungkan dengan generalization saja. Nah, karena ini terdapat dua, kita akan menambahkan line untuk menghubungkan dari driver ke pelanggan. Nah, ini dapat disesuaikan saja. Dapat diatur. Nah, untuk ininya kita membuat akan menggunakan sipnahnya
Ah, salah. Nah, ini guys. Kita akan mengganti menjadi yang loh, tidak ada. Oke. Akan menggunakan line biasa. Ini nanti akan kita gunakan. Ini harus sampai ditempel ya. Nah, untuk ujungnya kita ganti dengan kebalik ya teman-teman. Ini dapat diatur saja. Mohon maaf bila agak belibet. Nah, ini dapat disesuaikan. Oke, kita dapat menggunakan line lagi. Kita sesuaikan. Oke, ini bisa disesuaikan. Hmm, ternyata sangat susah guys diluruskan. Ini kita- Eh, setelah jadi kaos untuk driver dan pelanggan, kita akan membuat lagi nih untuk transaksi. Akan membuat transaksi. Ini bisa di duplicate aja. Nah, untuk transaksi kita dapat menariknya di samping driver atau di bawah driver. Dan saja. Dan kita akan menggunakan visibility private ID-nya. Kemudian untuk tanggal order, date, kemudian total harga, global, status order, dengan string, metode bayar, gunakan string juga. Ini dapat disesuaikan lagi. Kemudian untuk fungsinya kita dapat di public hitung total, dengan Google, update status,
dengan menggunakan string dan void. Kita atur aja. Untuk order sudah, kita akan hubungkan si driver ini dan order menggunakan bidirectional connector. Jadi dia dapat menggunakan one to many and one to many. Dapat tarik garis di total harga setelah menyelesaikan order. Dia akan memberitahu total harganya. Kemudian ada pelanggan juga akan melakukan hubungan dari pelanggan cek saldo ke update status dari si kelas transaksi ini, si order. Ini dapat di judge aja. Sesuaikan. Cek. Pencet. Nah, jika sudah, kita akan lanjut membuat order detail. Order detail itu merupakan associative class dari si order. Jadi detailnya akan kita buat kelasnya. Ini dapat dibuat di bawah order class. Oh, untuk ini kita dapat mengisi CTI atau quantity menggunakan integer dan private class. Kemudian subtotalnya menggunakan double. Kemudian catatan dari si driver dari orderan ini menggunakan string. Ini dapat kita atur aja. Kemudian untuk functionnya kita dapat menggunakan satu saja, yaitu menghitung sub total menggunakan double. Sama membuat order detail, kita akan membuat kelas menu. Ini dapat ditaruh di aja. Untuk menu ini kita akan isi dengan ID juga menggunakan string. Kemudian ada nama makanannya dan juga harga menggunakan double. Kemudian stop akan integer untuk jumlah. Nah, ini kita menggunakan visibility private semua agar tidak dapat dilihat oleh kelas lain. Untuk functionnya kita akan menggunakan update stop dengan quantity untuk integer. Membuat get info dan string. Di adjudge aja. Dan kelas yang terakhir kita akan membuat kelas restoran. Menggunakan
ID dulu, string, kemudian nama, pesto, yang string juga, alamat, yang string, dan is open untuk menandakan apakah restorannya buka atau tidak. Ini boleh yang ya atau tidak. Kemudian pada fungsinya kita dapat menggunakan add menu, di mana untuk ini itu menu, template, general pesanan, boleh. Oke, karena dari beberapa kelas, dari parent, child, kemudian transaction, associative class, dan yang lain sudah kita buat, kita akan membuat alurnya atau hubungannya. Nah, ini dapat disesuaikan aja biar lebih rapi. Oke, nah kita akan membuat hubungan antara order dan order detail, di mana kita akan menggunakan UML pada composition. Nah, kita akan menggunakan hubungan composition dari order detail ke detail. Ini dapat disesuaikan saja sampai dia tuh benar-benar nyambung. Kalau ini tandanya sudah nyambung. Nah, selanjutnya pada order detail itu dia kan lebih fokus ya. Dia itu akan menggunakan order detail ke menu. Jadi kita akan menghubungkan subtotal dengan si harga total dan ini karena nggak sama kita biasa. Untuk ini kita harus pas ya teman-teman, karena dia ada functionnya. Naruhnya harus pas. Kemudian kita dapat menggunakan composition lagi dari si harga ini, harga pada menu, ke dalam is open kebolehannya restoran. Ini kan harga yang kita harus sesuai dulu. Ini bisa di charge. Selanjutnya, setelah dibuat, kita akan membuat atau menambahkan teks apakah hubungan ini one to many atau many to one dari tiap kelasnya. Nah, kita akan menuju langsung pada kelas si driver atau si child ini. Kita dapat menambahkan teks saja, di mana ini terdapat dua panel, jadi dia ada dua hubungan. Pada hubungan dari class order to driver ini adalah one to many. Kita bisa nambahkan one, many, many tanda bintang itu tandanya dia tidak terbatas. Nol atau tidak terbatas. Kemudian ini one. Dan kita paste saja. Kita dapat menaruhnya di sini. Jadi ini dapat dibaca
Hubungan dari driver dan order ini adalah one to many dan many to one. Selanjutnya, pada kelas order detail, kita akan menambahkan lagi, yaitu hubungannya dari subtotal order detail ke harga double di menu. Dia itu hubungannya one to one. One to one. Untuk itu, pada pelanggan dan order juga terdapat hubungan, yaitu one to many, sama seperti ini. Jadi karena sama kita dapat menduplicate saja, kemudian kita dapat drive and drop. Oke. Oh, karena ini masih activity, akan ganti menjadi class. Oke. Untuk kelas diagram sudah jadi. Sekian dari tutorial yang saya berikan. Mohon maaf ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.